Oke, balik lagi bareng aku. Akhirnya aku bikin konten lagi setelah kayaknya kurang lebih 3 bulan deh aku nggak update, nggak bikin konten. Nah, kali ini aku mau ngebahas kenapa aku bikin kanal YouTube. Sebenarnya ini sih udah aku bahas di ngobrol bareng pertama aku bareng Maria juga Nelly. Cuman berhubung pada saat itu aku ngebahas beberapa hal dan aku cuman punya satu HP, ngeditnya juga di sini, jadi HP aku tuh nggak cukup ruang, jadi bagian itu tuh kehapus. Di sini lebih jelas juga sih aku ngejelasinnya. Oke, jadi alasan aku kenapa bikin kanal YouTube karena aku mau mengeksplorasi diri, mau mencoba hal baru. Awalnya tuh bingung juga, ini ngapain lagi ya, bosen aja gitu scroll HP mulu. Nah, karena basic aku juga suka ngobrol, suka sharing, jadi aku milih kanal YouTube sebagai wadah untuk melatih cara bicara aku, karena aku tuh kadang suka gagap kalau ngomong, kadang kebalik juga. Nah, dan juga aku insecure banget sama orang yang jago public speaking. Terus konten pertama yang aku bikin tuh konten berdialog bareng teman aku, kisah-kisah galau gitulah. Udah aku hapus sih, tinggal satu di YouTube. Nah, yang kedua tuh konten traveling karena memang hobi aku. Yang ketiga ini aku iseng, karena bingung udah mau bikin konten apa lagi, karena kan kalau nunggu konten traveling itu lama, karena aku liburnya itu sebulan sekali. Karena kebetulan aku juga kerja di toko jam kemarin, jadi aku bikin konten tentang jam dinding dan juga jam tangan. Alhamdulillahnya dan gak nyangka ternyata banyak yang nonton, banyak yang nge-like juga, yang ada yang komen juga di level aku sekarang ini sih menurut aku itu banyak. Nah, yang terakhir aku bikin konten ngopi, yang aku artikan ngobrol happy, ngobrol menginspirasi. Ya semoga aja sih menginspirasi. Terus ini ya, nah dari aku bikin kanal YouTube ada beberapa masukan sih, kayak ada yang bilang bikin konten jam dinding aja karena banyak yang nonton, daripada ngopi itu yang nonton dikit. Yang kedua, durasinya terlalu panjang, biasanya sih aku nggak nonton. Yang ketiga, bikin konten tutorial atau yang lagi viral aja. Terus yang keempat ini bukan masukan sih tapi diketawain. Terus ya gini sih teman-teman, aku tuh biasanya ngelakuin sesuatu itu karena kesenanganku, bukan karena kesenangan orang lain. Nah, kenapa aku masih bertahan meskipun yang nonton ngobrol bareng aku nih sedikit, karena aku ngelakuinnya karena senang, bukan karena berharap views, berharap like atau apapun. Bukan, fokusnya tuh bukan ke sana, karena aku fokus pada hal yang mau aku sampaikan. Dan juga Bang Panji pernah bilang, lakuin hal yang kamu suka, jangan nunggu views, jangan nunggu AdSense, jangan nunggu uangnya, karena kamu akan panjang, ada keberlanjutan. Kalau kita ngelakuin sesuatu itu karena berharap viral, berharap uangnya, berharap AdSense, kita kemungkinan besar gak bisa berlanjut, karena kita patah hati ngelihat hasil kerja keras kita tuh gak menghasilkan views. Nah, aku juga pernah baca di buku jadi ada tuh seorang pelukis namanya Vincent van Gogh. Jadi ketenaran beliau tuh dimulai setelah beliau meninggal, meskipun udah menciptakan 900 lukisan, 1000 gambar. Nah, dorongan beliau untuk berkarya itu bukan diinspirasi oleh nafsunya yang ingin mendapatkan tepuk tangan meriah dari orang, tapi mau mengajak diri beliau melihat seberapa banyak kekuatan kreatif yang bisa ia lepas. Nah, itu sih. Kalau aku bukan gak berharap, aku ngerti sih yang ngasih masukan tadi tuh biar subscribe-ku nambah, like-ku nambah, views-ku juga. Cuman itu tadi sih, aku nggak berfokus ke situnya karena aku
takutnya kalau aku berfokus ke situ, biasanya tuh kebanyakan orang tuh cepat berhenti karena kan semua butuh proses, ada masanya, ada waktunya. Nah, aku ngerti banget sih orang-orang yang ngasih masukan tuh nge-support sebenarnya. Nah, terus untuk yang ngetawain, awalnya malah aku senang pas tahu ada yang ngetawain, karena kayak aku tuh tipe orang berpikir positifnya aja sih, semoga bermanfaat lah. Meskipun ada yang bilang dia mah ketawanya ngejek, aku nggak peduli sih itu, oke lah pokoknya. Aku kita tuh fokus sama apa yang kita kerjakan aja, nggak usah pedulin apa kata orang lah. Nah, terus yang terakhir, yang tadi tuh ngasih saran bikin konten tutorial atau yang lagi viral gini sih. Misalkan aku udah nurutin bikin sesuatu yang lagi viral atau tutorial gitu, kayak yang bukan diri aku, bukan kemauan aku, terus nggak viral-viral, ya bikin sakit hati dong. Udah nurutin orang tapi nggak viral juga. Nah, aku takutnya di situ sih. Dan aku juga pernah dengar nih, kalau kita gagal dalam hal yang kita cintai, mending sekalian gagal dalam hal yang kita cintai. Kalaupun pada akhirnya aku berhenti, setidaknya aku udah nggak ada penyesalan, ataupun ada kalimat lagi yang keluar, kenapa nggak nyoba dari dulu, kenapa nggak mulai dari dulu. Nah, dan ini juga sebagai dokumentasi buat diri aku sih. Dan juga nih teman-teman, kita boleh mendengarkan apapun dari orang lain, entah itu saran, kritik, atau apapun, tapi yang menentukan kita melakukan atau tidak ya diri kita sendiri. Itu sih yang mau aku sampaikan. Akhirnya aku bikin konten lagi. Sebenarnya udah lama sih aku mau bikin, cuman baru kesampaian sekarang. Insyaallah selanjutnya bakal bikin lagi. Oke teman-teman, thanks banget sih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat.